Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Ridani dari Power S1A 2018. Di sini saya akan mencoba menjelaskan tentang percobaan 2, 6, dan 8 sesuai yang sudah dibagikan untuk ujian akhir semester praktikum mesin listrik tahun 2021. Oke. Pertama saya akan langsung masuk ke percobaan kedua. Nah, percobaan kedua itu mempunyai judul yaitu mengukur rasio belitan pada trafo. Oke, untuk melakukannya kita butuh beberapa komponen. Yang pertama itu AC voltage sumber, AC voltage source yang ini. Kemudian kita butuh namanya voltmeter, atau kalau di MATLAB namanya voltage measurement yang ini. Kemudian kita butuh display untuk menampilkan perhitungan yang dilakukan oleh voltage measurement. Yang ini displaynya. Kemudian kita butuh RMS, yaitu untuk mengubah tegangan puncak yang dari sumber menjadi tegangan RMS. Yang ini. Kemudian kita butuh trafo, transformer, yang ini, multi winding. Kemudian udah, itu aja. Sekarang saya akan menyusun komponen-komponen tersebut. Pertama kita susun adalah voltage source. Nah, voltage source, habis itu voltage measurement, RMS, display, dan kemudian kita copy ini untuk di sini lagi, dan juga ini untuk di sini. Ini juga perlu di kedua sisi. Oke, saya akan menyambungkannya. Pertama, sebelum kita menyambungkannya, kita perlu memasukkan data-data yang diperlukan untuk trafo. Pada trafo ada beberapa parameter. Itu yang pertama, kita harus masukkan jumlah belitan di sisi kiri atau sisi primer. Kalau dari simulasi yaitu 2, dan pada sisi sekunder atau sisi kanan 3. Kemudian kita masuk ke parameternya. Parameter yang digunakan pada simulasi ini adalah dalam satuan SI. Selanjutnya, di sini kita perlu mengubah frekuensinya. Frekuensi yang bawaan dari default MATLAB-nya 60 kita ubah jadi 50. Nah, di sini ada nominal voltage-nya dari belitan itu. Kita perlu mengubahnya menjadi 110. Nah, karena ada 5 belitan tadi sesuai yang di sini, sisi kiri 2, sisi kanan 3, maka di sini kita bikin 5 kali. Jangan lupa spasi, karena
karena kalau tidak dispasi maka MATLAB akan menghitungnya dalam satu matriks. Kalau spasi ini berarti ada berbeda-beda data yang kita masukkan untuk berbeda matriks. Selanjutnya resistansi dari belitan itu kita atur di 0,00013014. Nah, sama seperti tadi karena ada 5 belitan nih, maka perlu kita buat 5 juga. Tinggal kita copy aja. Satu, 2, 3, 4, 5, 0,0. Ya, selanjutnya yaitu induktansi dari belitan. Nah, induktansi pada belitan itu nilainya kita masukin 5,274 E minus 0,9. Maksudnya E minus 0,9 ini adalah, jadi nilainya 5,2746 dikali 10 pangkat minus 9. Jadi E itu sama dengan 10 pangkat minus 9. Oke, kita copy lagi. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5. 5,2746. Ya, betul. Karena masuk ke resistansi dari magnetization-nya atau intinya. Nah, ini kita masukin nilainya 1,3024. Oh, salah, 1,3014. Dan magnet induktansi dari intinya adalah 1,3186 E minus 0,5. Minus 0,5. Ya, betul. Oke. Ya, terus ini kemudian kita masukin nilainya berdasarkan LPD. Nilai tegangannya kita masukkan berdasarkan LPD nanti. Oh ya, jangan lupa diubah frekuensi jadi 50. Ini sudah. Oh ya, betul. Ya. Oke, sudah. Oh, sebentar. Jangan lupa ini diubah menjadi 50. Kita sesuaikan sama tegangan sumbernya. Oke, selanjutnya kita rangkai. Oh, maaf, saya kelupaan satu komponen lainnya, yaitu power GUI. Nah, ini power GUI. Kemudian dalam percobaan 2 ini ada 3 kondisi yang akan kita ukur rasio belitannya. Yang pertama itu dalam trafo seri yang terhubung seri, yang kedua itu trafo step up dan trafo step down. Baik, yang pertama yang perlu kita lakukan adalah menghubungkan sumber AC dengan trafonya. Kemudian kita menghubungkan voltmeter ke tegangan sumber. Oke. Kemudian
hubungkan output dari voltmeter ke RMS, sehingga dia akan mengubah nilai puncak dari tegangan sumber menjadi nilai RMS. Kemudian untuk sisi sekundernya, kalau kita hubungkan adalah dari plus 3 ke voltmeter, dan kemudian dari 4 ke voltmeter, dan dari belitan 3 ke belitan 4 plus itu dihubung seri. Kita rapikan sedikit ya. Terus keluaran dari voltmeter itu dihubungkan ke RMS, dan dari RMS dihubungkan ke display. Tegangan sumbernya oke. Selanjutnya kita akan buat rangkaian untuk trafo step up. Pada trafo step up itu komponen yang dibutuhkan sama dengan komponen yang digunakan pada trafo seri, maka kita bisa mempersingkat waktu dengan mengcopy ini semua dan kemudian Ctrl C, kemudian diklik Ctrl V. Nah, jadi pada saat di blok tadi pencet Ctrl C, baru kemudian Ctrl V. Oke. Dan kita atur. Sebentar. Nah, pada trafo step up, seperti namanya step up, berarti itu jumlah belitan di sisi sekunder harus lebih banyak daripada jumlah belitan di sisi primer. Nah, untuk itu ada beberapa perubahan pada percobaan yang trafo step up, yaitu keluaran dari sekunder itu plus 3 dan 5 yang dihubungkan ke voltmeter. Nah, kemudian 3 ke 4 nya itu di seri, 4 ke 5 juga di seri. Nah, baru yang lainnya tidak ada perubahan, sama. Dan inilah dia trafo step up. Selanjutnya kita bikin rangkaian untuk trafo step down. Sama seperti tadi, bisa kita copy ke Ctrl C, kemudian Ctrl V. Nah, ini dia. Nah, kebalikan dari trafo step up tadi, kalau trafo step down berarti belitan di sekunder itu harus lebih sedikit daripada belitan di primer. Nah, berarti yang kita ubah hanya pada sisi sekunder saja. Jika tadi belitannya dari 3 dan 5, maka ini sekarang hanya dari 3 plus 3 dan 3 ke voltmeter. Nah, untuk menampilkan namanya bisa kita giniin, kita tulis trafo step down. Maaf, trafo step down. Ini trafo step up. Trafo step up. Nah, untuk mau scroll ke atas itu bisa menggunakan ini, atau bisa menggunakan roda tengah pada mouse ditekan. Nah, ini trafo seri. Oke, ini voltage sumber AC nya bisa kita rapiin, kita beri nama. Ini kita berikan tegangan RMS sumber.
kebalik. Ya, yang hal-hal sama bisa dilakukan ke komponen-komponen lainnya. Nah, sebentar, di copy saja biar cepat. Oh, kita harus beri nama yang berbeda, nggak bisa sama. Nah, begitu dia. Dan MATLAB tidak akan bisa memberikan nama yang sama pada dua komponen. Harus dibedakan entah itu dari spasinya ataupun dari hurufnya. Oke. Nah, selanjutnya kita akan melakukan simulasi dengan data-data yang sudah diberikan di LPD. Seperti di sini. Ini adalah LPD percobaan 2, di mana pengujian pertama pada trafo terhubung seri, yaitu tegangan primernya 240. Oke, kita fokus ke sini. Nah, ini trafo seri. Nah, baik, karena yang diminta oleh sumber adalah 240 oleh LPD, ini kita ubah jadi 240. Oke. Kemudian jangan lupa untuk menghubungkan di sisi primer. Kita rapikan sedikit. Oke, bisa kita jalankan. Nah, inilah hasilnya. Di sumber terbaca 169,4, di output terbaca 169,7. Nah, sesudah kita dapatkan hasil ini, bisa kita tulis datanya di LPD. Itu tegangan sekundernya 169,7. Nah, hal yang sama dilakukan juga untuk pengujian kedua 220 dan pengujian ketiga 200. Jadi kita ubah 220. Oke, sekarang kita jalankan. Nah, tegangan RMS sumber yang terbaca itu 155,3 dan sekundernya 155,5. Kita catat. Ini komanya ini salah. Nah, selanjutnya kita ganti yang 200. Di sumber terbaca 141,2 dan di output terbaca 141,1. Nah, menjadi catatan adalah bahwa dalam menghitung KX dan K ini, nilai tegangan sumber yang menjadi patokan itu adalah ini, tegangan sumber RMS, bukan tegangan sumber puncak yang ada di AC voltage source ini. Jadi dalam perhitungannya nanti yang kita gunakan adalah yang ini, bukan yang 240 atau yang 200 atau 220. Oke, selanjutnya masuk ke pengujian trafo step down. Nah, pada trafo step up, data yang diminta adalah tegangan primer 240. Nah, ini jangan lupa dihubungkan juga. Kemudian oke, bisa kita run. Nah, terlihat perbedaan bahwa pada trafo step up nilai di sini, yaitu yang terbaca 169,4 di primer, meningkat di sisi sekunder menjadi 294,5. Nah, kita catat datanya. Di
sini 294,5. Kemudian hal yang sama kita lakukan juga untuk yang 220 dan 200. 233,3. Dan kemudian 200. Kita ganti ini menjadi 200, kita runkan. Ya, 212 yang terbaca. Oke. Untuk trafo step up sudah selesai. Sekarang kita masuk ke trafo step down. Nah, kebalikannya dari trafo step up, kalau step down secara teori harusnya tegangan yang di sini harus lebih besar daripada tegangan yang di sekunder. Jadi tegangan primer harus lebih besar daripada yang sekunder. Oke, kita coba masukkan untuk membuktikan. Ini jangan lupa juga dihubung. Oke, sudah semua. Kita runkan. Nah, di sini sumber yang terbaca RMS-nya itu 169,4, di sekunder terbaca 84,83. Oke, kita catat. Selanjutnya kita ganti ini menjadi 220. di sini 155,3. Jadi tegangannya turun dari primer ke sekunder. Kita catat lagi. Nah, kemudian 200. Primernya terbaca 141,7, sekundernya 70,62. Kita catat lagi. 70,62. Ntar kita ganti koma ya. Oke. Selanjutnya kita menghitung Kx. Nah, Kx merupakan perbandingan antara tegangan RMS primer dengan tegangan RMS sekunder. Nah, seperti yang kita tahu tadi, tegangan RMS primer kalau untuk 240 adalah 169,4. Nah, karena Kx itu adalah tegangan RMS primer dibagi tegangan RMS sekunder, maka bisa kita coba kalkulator. Yaitu yang primernya 169,4 dibagi 169,7. Kali dapat hasilnya 0,9982. Kita ketelitiannya sampai 4 angka di belakang koma. Oke, selanjutnya yang sama kita lakukan juga untuk yang 220. 155,3. Kalkulator. 155,3 dibagi 155,5. Ya, kita dapatkan hasil 0,9987. 0,9987. Kemudian untuk N200 didapatkan hasilnya 141,7 dibagi 141,1 itu 1,0043. Maaf, ini koma yang harus diganti. Nah, hal yang sama juga kita lakukan pada trafo step down dan step up. Oh, mohon maaf, ini ada kesalahan peletakan data. Harusnya ini yang step down, ini yang step up. Nah, gitu dia. Alright, kita masuk yang ke step down. Oke, kita lakukan hal yang sama pada trafo step down. Pada tegangan 240 tadi terbaca 169,4
dibagi dengan 84,83. Nah, ini dia rasionya 1,9969. 1,999. Pada tegangan 220, 105,3 dibagi 77,76. 1,9972. 1,9972. Ya, pada 200, tegangan 200 ini 141,7 dibagi 70,62. 2,0065. 2,0065. Ya. Kemudian ini lagi. Hal yang sama juga kita lakukan pada trafo step up. Kita masukkan yang terbaca tadi 169,4 untuk 240 dengan premiernya dibagi dengan 294,5, maka kita dapatkan 0,6656. Ya, kemudian untuk yang 220 kita dapatkan tadi 155,5 dibagi 233,3. 0,6665. 0,6665. Ya, untuk yang 212 sekarang kita hitung. 212 bentar. 141,7 dibagi 212,1. 0,6680. 0,6680. 81 karena dibulatkan. 81, ya. Oke, untuk nilai K itu adalah rata-rata dari pengujian 1, 2, 3 dibagi jumlahnya yaitu 3. Jadi KX1 ditambah KX2 ditambah KX3 dibagi 3. Untuk trafo terhubung seri step down step up itu sama. Oke, kita masuk langsung KX nya untuk terhubung seri itu 0,9982 ditambah 0,9987 ditambah 1,0043 dibagi 3 ke 1,004. Walaupun ini kalau dibulatkan akan menjadi 1 karena kan 4 dibulatkan ke depan juga 0,000. Lanjut lagi. Nah, cara yang sama juga kita gunakan untuk menghitung trafo step down, yaitu 1,9969 ditambah 1,9972 ditambah 2,0065. 2,0065 dibagi 3 yaitu 2,002. 2,002 ya. Untuk trafo step up lagi cara yang sama, 0,6656 ditambah 0,6665 ditambah 0,6681 dibagi 3 yaitu 0,6667. 0,6667. 0,667. 0,667. Nah, apa yang dapat disimpulkan? Yang dapat disimpulkan adalah bahwa rasio itu bergantung pada jenis trafo yang digunakan, yang diperuntukkan. Misal pada trafo terhubung seri, berarti rasionya itu 1, berarti antara belitan di primer dan belitan di sekunder itu sama jumlah belitannya.
Nah, untuk trafo step down itu rasionya besar, yaitu 2, yang berarti belitan di primer itu lebih kecil daripada belitan di sekunder. Nah, selanjutnya untuk rasio belitan trafo step up. Trafo step up mempunyai rasio yang kecil, yaitu 0,6, sekitar 0 sampai 1, 0,6667. Nah, itu berarti belitan di primer itu lebih sedikit daripada belitan di primer lebih sedikit daripada belitan di sekunder, sehingga mempunyai rasio belitan yang kecil. Oke, sekian.